Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Mauladina. Saya sebagai pemateri yang pertama. Perkenalkan, nama saya Rini Nurhalimah Tusyadiah. Saya pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Titin Kartini. Saya sebagai pemateri ketiga. Nama saya Dede Jain Husni Mubarok. Ini saya sebagai pemateri keempat. Saya sebagai pemateri yang pertama akan membahas tentang apa itu teknologi dan apa itu pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, yang menurut Webster Dictionary berarti systematic, treatment, atau penanganan sesuatu secara sistematis. Sedangkan tekno sebagai kata dasar, kata teknologi ini yang berarti art, skill, science, atau keahlian, keterampilan, dan ilmu. Arti kata teknologi ini hanya terbatas pada benda yang memiliki wujud saja, contohnya seperti peralatan atau mesin. Namun, seiring berjalannya waktu, pemahaman kata teknologi ini semakin meluas, bukan hanya pada benda yang memiliki wujud saja. Maknanya bisa lebih luas lagi. Bahkan bisa juga berhubungan dengan benda-benda yang tak ada wujudnya. Contohnya, teknologi yang tak berwujud ini diantaranya yaitu metode pembelajaran, bisnis, software, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengertian pendidikan. Pendidikan dari segi bahasa berasal dari kata didik. Lalu kata itu mendapat awalan sehingga menjadi mendidik, yang artinya memelihara dan memberikan latihan. Sedangkan secara istilah, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Lalu selanjutnya, yang ketiga, hubungan teknologi dan pendidikan. Teknologi pendidikan adalah kajian dan praktik untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Istilah teknologi pendidikan sering dihubungkan dengan teori belajar dan pembelajaran. Bila teori belajar dan pembelajaran mencakup proses dan sistem dalam belajar dan pembelajaran, teknologi pendidikan mencakup sistem lain yang digunakan dalam proses pengembangan kemampuan manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teknologi dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Namun, di zaman sekarang, teknologi bisa menjadi sahabat dari pendidikan dan bisa menjadi musuh dari pendidikan. Sebagai sahabat dari pendidikan, contohnya teknologi seperti internet sangat membantu murid-murid atau pelajar dalam mencari informasi, karena dengan internet, pelajar dapat mudah mencari tugas atau informasi dan menambah wawasan. Sebagai musuh dari pendidikan, contohnya teknologi zaman sekarang semakin lama semakin canggih dan menjadi-jadi. Banyak yang menggunakan teknologi zaman sekarang ke jalan yang tidak benar. Banyak yang menggunakan sebagai tempat untuk menipu atau kejahatan yang lainnya. Dan juga teknologi zaman sekarang membuat anak-anak menjadi jarang belajar karena terlalu asik dengan bermain internet seperti jejaring sosial. Nah, walaupun memiliki sisi positif, jejaring sosial juga memiliki sisi negatif yang membuat pelajar menjadi ketagihan bermain daripada belajar. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Pada dasarnya setiap manusia itu punya masalah tersendiri. Tetapi dengan kita mau belajar, kemampuan kita, nilai kita, perilaku kita, sikap kita itu akan terbentuk dengan sendirinya. Apa
Apa itu hakikat belajar? Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman baru yang dilakukan secara sadar dari suatu reaksi dan situasi yang dihadapi. Seseorang dapat dikatakan belajar apabila dia telah menunjukkan perilakunya ke arah yang lebih baik. Menurut UNESCO ada 4 pilar belajar. Yang pertama ada learning to know, belajar untuk mengetahui. Maksudnya, peserta didik itu harus bisa menciptakan suatu karya atau potensi yang dimilikinya dari belajar tersebut, dari hasil belajar tersebut. Yang kedua ada learning to do, belajar untuk aktif. Peserta didik itu harus menunjukkan perilaku yang mandiri dan aktif dari hasil belajar tersebut. Yang ketiga ada learning to be, belajar untuk menjadi, yaitu peserta didik harus bisa menunjukkan perilakunya yang mandiri dan mendidik dari proses belajar itu sendiri. Yang keempat ada learning to live together, maksudnya belajar untuk bersama. Jadi setiap peserta didik itu harus bisa memerlukan kebutuhan di mana manusia itu tidak bisa hidup sendiri, artinya baik secara individual maupun secara kelompok tidak mungkin untuk hidup mandiri atau mengasingkan diri dari masyarakat di sekitarnya. Yang kedua ada hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas seorang guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perilaku peserta didik untuk membantu peserta didik agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi perbedaannya adalah belajar merupakan suatu aktivitas di mana kita melakukannya untuk mempelajarinya, sedangkan pembelajaran adalah sesuatu akan kita dipelajari di saat kita belajar. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fasilitas yang sudah ada dalam teknologi pembelajaran PAI. Sebelum menyebutkan macam-macam fasilitas yang sudah ada dalam teknologi pembelajaran PAI, insya Allah di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu fasilitas dan apa itu teknologi pendidikan. Fasilitas adalah hal-hal yang berguna atau bermanfaat untuk mempermudah suatu kegiatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah pekerjaan, tugas, dan sebagainya. Fasilitas sekolah identik dengan sarana dan prasarana pendidikan, di mana sarana pendidikan itu sendiri adalah semua perangkat, bahan yang secara langsung ada dalam proses pendidikan. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua atau segala perangkat pelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang dalam proses pendidikan. Fasilitas sangat penting bagi proses pembelajaran dan juga menimbulkan minat dan perhatian peserta didik dalam penyampaian atau mempermudah dalam penyampaian materi. Kegiatan pembelajaran di kelas membutuhkan adanya fasilitas belajar agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan teratur. Dengan adanya fasilitas pembelajaran yang sudah memadai akan mempengaruhi kreativitas guru sehingga pembelajaran dapat tercipta kreatif dan menyenangkan. Jadi, fasilitas belajar merupakan suatu alat atau kelengkapan dalam mendukung proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa maupun guru untuk mempermudah proses pembelajaran yang akan dilakukan. Jika tidak ada fasilitas pembelajaran, maka belajar mengajar tidak akan terjadi atau berkembang atau mengikuti perkembangan teknologi yang telah ada. Sedangkan teknologi pendidikan adalah kajian atau praktik mengingatkan kinerja atau meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Saya
akan membawakan penerapan teknologi pendidikan dalam pendidikan agama Islam. Teknologi dalam pembelajaran diartikan sebagai mekanisme mendistribusikan pesan, termasuk sistem pos, siaran radio dan televisi, telepon, satelit, dan jaringan komputer. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran mengarah pada penggunaan internet atau jaringan komputer. Keberhasilan pembelajaran yang dilakukan dalam satu kegiatan pendidikan adalah bagaimana siswa dapat belajar dengan cara mengidentifikasi, mengembangkan dan mengorganisasi, serta menerapkannya ketika proses pembelajarannya berlangsung. Dengan demikian, dalam penerapan teknologi pendidikan hendaknya disesuaikan dengan konteks dan karakteristik siswa dan tingkat kemampuannya kognitifnya. Untuk itu, teknologi menekankan pada pelaksanaan dan pemrosesan data seperti penangkap, mentransmisikan, menyimpan atau mengambil, memanipulasi atau menampilkan data dengan menggunakan perangkat-perangkat teknologi elektronik, terutama komputer. Berikut adalah penerapan teknologi dalam pendidikan agama Islam, antara lain: 1. Penggunaan program PowerPoint dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas. Melalui program tersebut, guru hanya menulis poin-poin penting materi yang akan disampaikan. 2. Menggunakan email untuk mengumpulkan tugas dari peserta didik. 3. Menggunakan mailing list untuk diskusi kelas yang diajarkan. 4. Menggunakan weblog untuk pembelajaran di dalam atau di luar kelas. Di sisi lain, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu: 1. Dukungan sarana dan prasarana yang presentatif. 2. Pembiayaan sebagai salah satu instrumen yang mendukung penggandaan dan pelaksanaan pembelajaran PAI melalui teknologi informasi. Dicukupkan, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin pembahasan dari kami dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya, subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.